Oke, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Masih semangat semuanya? Oke, harap dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan ibadah bersama kelas 4 ya, keluarga besar kelas 4 SDK Bukit Pengharapan. Hari ini kita akan melakukan ibadah dengan tema kasih. Nah, nanti Bu Guru sebelum memulai ibadah, Bu Guru akan tampilkan PowerPoint untuk ibadah kita. Tapi sebelumnya ini ada persembahan lagu pujian dari teman-teman kalian yang tinggal di asrama Wisma Kasih. Ya, jadi teman-teman kalian kelas 4 yang tinggal di asrama Wisma Kasih ini mau mempersembahkan lagu pujian untuk kalian semua, teman-teman yang ada di rumah semua, kelas 4 yang tinggal di rumah semuanya ya. Jadi ayo kita sama-sama dukung teman-teman asrama kita untuk bisa memuji Tuhan melalui lagu pujian yang akan mereka naikkan. Selamat menyaksikan.
Bravo. Halo. Oke, baik anak-anak. Jadi itu adalah persembahan lagu dari teman-teman kalian, anak-anak Asrama Wisma Kasih Yayasan Bukit Pengharapan ya. Jadi kalian di rumah juga harus rajin memuji Tuhan ya. Karena lagu-lagu pujian yang kalian naikkan itu percayalah bahwa semuanya akan menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, semuanya Bu Guru akan menampilkan PowerPoint untuk ibadah kita hari ini. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah muncul semuanya layar presentasi yang Bu Guru bagikan? Sudah. Sudah, Guru. Anak-anak, selamat datang di ibadah bersama keluarga besar kelas 4 SD Kristen Bukit Pengharapan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Kamis 18 Februari 2021. Nah, tema ibadah kita, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di awal tadi, tema ibadahnya adalah kasih. Apa anak-anak? Kasih. Ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kasih? Saling menyayangi, Bu Guru. Saling menyayangi, iya. Ada lagi? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling menghormati. Saling menolong, ya. Yang saling yang baik-baik itu adalah wujud atau bukti bahwa kita memiliki kasih, ya. Nah, tadi kita sudah bersama-sama mendengar lagu pujian yang dinaikkan oleh teman-teman kalian, ya. Semua lagu-lagu pujian ya yang dibuat, yang kita mengerti, nah itu semua pasti memiliki syair atau lirik yang baik-baik. Nah, jika kita bisa memahami makna dari syair lagu pujian yang kita angkat. Nah, sebelum kita masuk pada renungan kita hari ini, kita mau ngangkat sebuah lagu pujian lagi, dua lagu pujian ya. Yang pertama adalah KASIH, kasih. Nah, ada yang bisa? Saya Bu Guru apa Bu Guru? Pakai gerakan ya, sebentar Bu Guru mau Tidak suka marah-marah. Ya, sebentar ya. Oke, Bu Guru stop share dulu. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Bentar ya.
Oke, bantu berdiri ya. Sambil kita gerakan ya. Ada yang hafal gerakannya? K A S I H K A ya, S ya. Oke, ulang. Ayo kita latihan dulu ya. K gini. K K A S I H gitu ya. Oke, yuk semuanya jangan ada yang duduk yang masih mematikan kameranya, boleh dihidupkan dulu ya, Bu Guru, biar bisa lihat wajah kalian. Sebentar, Bu Guru mau cas HP dulu, takutnya mati jaringannya. Yuk kita mulai praktekkan ya. Diiringin oleh Arga. K A S I H K A S I H kasih 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 kasih. Yuk semangat semuanya. Yang masih matikan kamera boleh hidupkan. K A S I H K A S I H kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita angkat lagu pujian dari awal. K A S I H K A S I H kasih 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 kasih. Sekali lagi K A S I H K A S I H K A S I H kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya, K A S I H. K A S I K A S I H. Kasih 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 kasih. Lagi K A S I H. K A S I H K A S I kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Beri tepuk tangan untuk kita, Tuhan. Kita layan. Lumayan ya untuk olahraga pagi. Oke. Baik anak-anak, ya, wah Bu Guru. Lihat kalian jadi ikut semangat banget nih.
kalian di rumah semangat sekali gerakannya, nyanyinya, ya. Wah, capek lumayan. Oke, untuk mengangkat lagu pujian kita yang kedua, Bu Guru mau panggil email sini untuk bantu Bu Guru nyanyi. Karena Bu Guru sudah mau habis suaranya. Bu Guru ikut nyanyi di belakang aja ya. Ini email yang mau nyanyi. Bu Guru, saya bukan di rumah. Yang kasih. Kasih itu sabar. Yuk. Tiga, sebentar. Diiringi oleh Abang Arga ya. Itu sabar, murah hati, lemah lembut, cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Si itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar. Kayak mana ya? Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Tomo-tomo. Oke, kurang terlalu hafal lagunya ya, nggak apa-apa. Yang penting kita semua tahu makna daripada kasih. Nah, Bu Guru akan kembali lagi ke lagu slide ya. Slideshow atau presentasi Bu Guru. Sudah muncul semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita melihat firman Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian lagi ya, yang mengatakan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ya, kita mau nyanyi bersama-sama ya, supaya benih firman Tuhan yang Bu Guru lepaskan hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak, dapat dimengerti oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Yuk, kita mau angkat lagu pujian. 3, 2, 1. Oh, sebentar. Diiringi oleh Abang Arga. Ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar,
Baik, anak-anak, dengarkan dari Tuhan dan melepaskan hati, kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami semangat yang baru, Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru, Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang baru sehingga kami boleh menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga semua lagu pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga semua firman-Mu yang hamba lepaskan hari ini Tuhan dapat diterima dengan baik oleh semua anak-anak kelas 4, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti, memahami, dan dengan pertolongan hikmat-Mu mereka boleh melaksanakan semua firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mohon supaya Tuhan bimbing dan tuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Yang tidak bawa mungkin bisa lihat layar presentasi yang sudah Bu Guru bagikan. Ya, buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Nah, Bu Guru akan bacakan untuk kalian dengarkan ya, kalian simak baik-baik kata demi katanya ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bu Guru ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Amin ya anak-anak ya. Nah, ini kata-katanya cukup sederhana ya. Bu Guru yakin kalian pasti juga bisa memahaminya. Di sini sudah jelas tertulis di ayat 19. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, itu sudah jelas tertulisnya ya. Ya, jadi ketika kita itu saling mengasihi, ketika kalian bilang kalian mengasihi orang tua kalian, nah itu Tuhan sudah lebih dulu menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kalian, mengasihi kita semua, ya kan? Nah, kemudian di ayat 20, nah itu sudah tertulis juga bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa anak-anak? Pendusta. Ya. Siapa yang tahu apa itu arti pendusta? Ya. Orang yang menbenci. Orang yang munafik. Ya, siapa lagi yang tahu apa itu arti pendusta? Egois, ya. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendusta itu artinya pembohong. Ya. Kata lainnya yaitu tadi munafik, ya itu kan.
Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pendusta adalah pembohong. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia sering menyakiti sesama, dia sering membuat sesama sakit hati, dia tidak mau mengasihi sesama, berarti dia dikategorikan seorang pendusta atau pembohong. Karena apa? Karena nih sudah tertulis ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ya kan? Kita bisa melihat semua saudara-saudara kita. Orang-orang yang kita kasih itu kita bisa lihat semuanya. Nah, kita bisa lihat mereka semua. Bu Guru bisa melihat Eca, Bu Guru bisa melihat Doli, Bu Guru bisa melihat Agatha, Bu Guru bisa melihat semuanya. Anak-anak kelas 4 Bu Guru bisa lihat. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang bisa kita lihat, bagaimana mungkin kita bisa berkata kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Nah, itu sama saja menjaring angin. Menjaring angin, tahu nggak? Kalian pernah nggak menjaring angin? Jaring itu kan bolong-bolong ya. Terus kalian jaring angin, dapat nggak? Enggak. Nah, jadi sia-sia gitu loh ya. Walaupun kalian mengucapkan pengakuan Tuhan, aku mengasihimu, pokoknya aku mengasihimu sekali Tuhan, kayak gitu. Tapi kalian membenci sesama, tapi kalian menyakiti sesama dengan perkataan kalian, dengan perbuatan kalian. Nah, itu disebut sebagai pendusta atau pembohong. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang benar-benar mengasihi Tuhan, kalian juga harus bisa mengasihi sesama kalian, ya. Nah, itu untuk ayat ke-20. Kemudian ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Dia, D-nya huruf besar ya. Dia, D-nya huruf besar. Berarti siapa? Tuhan. Tuhan. Ya, dari Tuhan ya, yang ini yang berfirman. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi siapa? Saudaranya, iya, atau sesamanya ya. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya mengasihi Allah, dia juga harus dan wajib mengasihi sesamanya atau saudaranya. Nah, jadi anak-anak, ini benar-benar Bu Guru sampaikan ya, ini tema yang cukup baik ya untuk kita mulai ibadah di tahun 2021 ini tentang kasih, karena dalam masa-masa yang sekarang ini kasih sudah mulai dingin atau memudar. Ya, orang sudah mulai mudah untuk menyakiti perasaan orang lain. Orang sudah mulai mudah untuk mencaci maki orang lain. Nah, tanpa kita berpikir bahwa perkataan yang kita keluarkan itu ternyata menyakiti hati sesama kita atau teman kita. Nah, mungkin menurut kita ini cuman bercanda. Misalnya nih, ada ini nggak di kelas 4 ya, misalnya di luar. Misalnya ada seseorang yang gemuk banget. Tuhan kasih karunia itu gemuk misalnya kan. Gemuk banget, terus ternyata kita ketemu sama dia. Terus kita bilang, "Ih, gendut. Kok kamu gendut banget sih?" gitu kan. Padahal niat kita cuma bercanda. Tapi ternyata bagi dia, bagi yang memiliki tubuh gemuk itu tadi, dia sakit hati anak-anak. Tanpa kita sadari, kita sudah melukai hati orang tersebut. Padahal kita rajin ke gereja, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita rajin baca Alkitab, tapi tanpa kita sadari, perkataan yang kita keluarkan atau tindakan yang kita lakukan itu sudah menyakiti hati sesama kita. Contoh lagi, misalnya kalian dikasih tugas sama Bu Guru Gita. Nah, sesama itu ada banyak ya. Ada teman kalian, ada orang tua kalian, ada saudara kalian, ada kakek nenek kalian, ada paman bibi. Itu namanya sesama. Pokoknya semua orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu namanya sesama atau saudara ya, mau siapapun itu. Nah, jadi ini ada sebuah ilustrasi. Misalnya Bu Guru kasih tugas sama anak-anak kelas 4. Kemudian orang tua kalian berusaha untuk ingin membantu kalian, mengingatkan kalian. Ayo nak, kerjakan tugasnya. Terus kalian bilang gini, iya ya, ini kan tugasku. Aku tahu bah, nggak usah bah diingetin. Nah, padahal niat kita mau bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Maksudnya kita sudah tahu apa tugas yang harus kita lakukan. Tapi perkataan yang kita keluarkan ini nggak hati-hati. Akhirnya menimbulkan sakit hati untuk orang tua kalian. Ya ampun, padahal
saya cuman mau ngingetin, tapi kok anak saya bentak saya. Nah, akhirnya orang tua kalian sedih loh. Padahal kalian nggak merasa menyakiti orang tua kalian. Kalian pikir perkataan yang kalian keluarkan itu adalah biasa aja. Ya, tapi kata kasar yang kalian keluarkan dari lidah kalian, dari mulut kalian itu ternyata sudah menyakiti orang tua kalian. Nah, gimana kalian mau bisa bilang kalian mengasihi Allah kalau orang tua kalian sendiri saja kalian lawan, kalian tentang. Nah, jadi jangan sampai kita didapati menjadi golongan orang-orang pendusta, ya, atau pembohong. Yang kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi ternyata pada kehidupan sehari-hari kita menyakiti sesama kita, orang tua kita, keluarga kita. Nah, jadi hati-hati ya anak-anak dalam kita mengeluarkan kata-kata, dalam kita menulis kata-kata di chat misalnya ya, kolom komentar atau chat-chat yang ada di media-media sosial itu kita harus pikirkan. Karena kita sudah mengenal kasih, ya. Tadi lagunya apa? Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Oke, Bu Guru mau garis bawahi yang terakhir ya, yang lirik terakhir. Kasih itu memberi sukacita di hati. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kasih itu memberi sukacita di hati. Maksudnya apa? Yaitu apapun yang kita keluarkan dari apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kita harus berusaha supaya semuanya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan justru menjadi kutuk bagi orang lain. Ya. Karena kita harus sadar ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, kita tidak menyadari bahwa diri kita itu ternyata juga banyak kurangnya. Kita merasa diri kita itu lebih hebat. Akhirnya kita bisa merendahkan orang lain. Nah, padahal nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hidup tanpa kekurangan. Semua pasti punya kekurangan. Tapi kadang-kadang karena kita melihat kita lebih hebat dari orang lain, kita lalu bisa seenaknya merendahkan orang lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai ya, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, karena iblis itu tugasnya apa? Mencuri dan mengintimidasi. Tahu mengintimidasi? Apa artinya mengintimidasi? Gak tahu. Oh, tidak tahu. Yang di sini tahu? Barang orang. Mengintimidasi. Nah, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menakut-nakuti, mengintimidasi, menakut-nakuti. Nah, itu tugasnya iblis. Ya, jadi ketika kita bilang kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, nah itu hati-hati. Iblis sedang mengintip di pintu hati kita, berusaha untuk mencuri daripada kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam diri kita. Ya anak-anak, jadi kalau kalian misalnya pas ibadah di gereja atau ibadah online atau doa bersama dengan keluarga kalian, kalian bisa bicara kalian mengasihi Allah tetapi kalian membenci saudara kalian, kalian sering membuat sakit hati saudara kalian dengan perkataan kalian, dengan tindakan kalian, hati-hati. Jangan sampai kita digolongkan menjadi orang-orang pendusta atau pembohong. Ya anak-anak, jadi ayo buat komitmen dalam diri masing-masing. Kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan setulus hati kita. Ya. Oke anak-anak, bisa semuanya? Bisa. Oke, Bu Guru yakin kalian semua adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang pandai, yang mengerti. Karena ini firman Tuhan yang Bu Guru sampaikan ini, Bu Guru yakin ini adalah kerinduan Tuhan terhadap kalian semua, generasi muda, laskar-laskar Kristus, ya. Dalam kehidupan kalian nanti, semakin hari kalian semakin remaja, semakin besar. Nah, Tuhan mau kalian bertumbuh di dalam kasih. Artinya di dalam pertumbuhan diri kalian itu, kalian boleh saling mengasihi, bisa saling menolong, bisa saling mengingatkan, saling-saling yang baik-baik lah. Itu bisa kalian lakukan, ya. Oke, anak-anak? Oke, kemarin kalau Oke, Bu Guru. diskusinya? Oke. Ya, sip. Nah, jadi begitu ya anak-anak dan Bu Guru harap
kalian tidak hanya bisa mendengar saja firman Tuhan yang guru sampaikan hari ini, tetapi kalian juga bisa merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, ayo kita mau angkat refren yang KASIH yuk. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, lebih halus lagi, sekali lagi kita ulang lagunya, tapi kita ambil memahami syairnya, sambil memahami syairnya. Ya, sambil dengan lembut kita sampaikan, kita sampaikan sama Tuhan bahwa kita itu benar-benar mengerti. Kita benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dan kita bisa buktikan bahwa dengan mengasihi sesama kita ternyata juga mengasihi Tuhan kita. Yuk kita angkat lagu ini dengan lembut, dengan menyadari atau merenungkan setiap syair-syair yang kita nyanyikan. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Yesus. Lagi ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay. Bersyukur ya anak-anak, kita masih dikasih kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru hanyalah alatnya Tuhan. Ya, Bu Guru rindu sekali supaya kita semua juga Bu Guru sendiri kita bisa sama-sama membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya pandai ngomong, tetapi kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bu Guru ingin membagikan video rekaman ya untuk kalian. Walaupun nggak ada suaranya, nggak apa-apa ya anak-anak, nanti Bu Guru akan sampaikan maknanya. Jadi silahkan kalian simak ya. Simak videonya baik-baik. Sebentar ya. Tidak ada. Apakah sudah muncul semuanya layar presentasi Bu Guru? Sudah. Oke, ya. Sudah jalan ya videonya? Sudah jalan? Sudah, Bu Guru. Nah, jadi ini ada seorang anak kecil, dia sedang bersekolah ya. Di lingkungan sekelilingnya itu, tuh kalian bisa lihat wajah-wajah teman-temannya itu retak-retak ya. Bu Guru, Sebentar. saya sudah pernah nonton. Oh ya, nggak apa-apa, disimak aja. Nah, ketika dia ditertawakan, tubuhnya tanpa dia sadari dia mulai retak juga. Nah, dia sedih. Dalam kegiatan berikutnya, nah dia menjumpai ada sebuah toko, kemudian dia terpesona ya dan masuk ke sebuah toko itu. Ternyata ada kado yang dilihatnya, dia mau megang. Ternyata, wah, ada seorang laki-laki penjaga toko yang mengusirnya. Dia sedih. Nah, ketika dia sedih itu tanpa disadari mukanya mulai retak lagi. Sampai di rumah,
Dia melihat orang tuanya sibuk sendiri, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dia menunjukkan karyanya di sekolah tadi kepada orang tuanya. Dan apa respon orang tuanya? Ternyata orang tuanya tidak memperhatikan dan dia sangat sedih. Wajahnya mulai penuh retaknya. Nah, dia pergi keluar, menyusuri jalan sambil meratapi kehidupannya. Dia sedih banget ya anak-anak ya. Dia duduk di tepi jalan, kemudian ada seseorang penolong. Wow, ini datang untuk menghampiri kehidupannya. Nah, kemudian dia membuka kado, sebuah kado. Ternyata isinya apa anak-anak? Hati atau kasih. Nah, kasih itu diberikan kepadanya, masuk ke dalam dirinya dan hatinya. Akhirnya perlahan-lahan keretakan dalam dirinya itu mulai hilang. Dia mulai sembuh dan dia senang sekali bahwa hatinya dipulihkan. Dia sudah tidak merasa sakit hati lagi. Dia senang, dia menjumpai semua orang-orang yang sudah menyakitinya, dia peluk satu persatu, dan percayalah anak-anak, kasih yang kita berikan, kasih yang kita sampaikan itu akan bisa dirasakan oleh semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi jangan ragu, jangan malu untuk membagikan kasih kepada semua orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini awalnya ragu ya, tapi dia karena kasihnya itu lebih besar daripada sakit hati yang dia miliki, akhirnya dia mau untuk mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Wah, ini luar biasa sekali anak-anak ya. Ini video singkat sekali. Nah, ini ada kata-kata motivasi untuk kita semua. Jesus loves you and want to heal your broken heart. Yesus mengasihimu dan mau memulihkan hatimu yang luka. Amin semuanya. Amin. Amin. Amin, Bu Guru. Ya, amin ya. Amin untuk firman Tuhan yang Bu Guru sampaikan hari ini. Tadi videonya bisa dilihat semuanya ya? Bisa jalan kan? Bisa. Ya anak-anak, jadi seperti ilustrasi di video tadi, maksudnya ketika kita sakit hati itu bukan berarti muka kita kelihatan retak gitu, enggak ya. Tetapi itu ilustrasi dalam gambaran hati kita. Jadi ketika kita disakiti orang, ketika kita ditertawai oleh orang, ketika kita tidak dihargai, kadang-kala kita sedih, kita sakit hati. Nah itu tanpa kita sadari hati kita mulai retak. Kita jangan sampai kalau keretakan itu sepenuhnya hilang, kita sudah kehilangan kasih. Nah, itu ya, itulah yang disebut kasih mulai dingin. Ya. Jadi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita itu untuk memulihkan kehidupan kita. Nah, Allah adalah kasih. Nah, jadi dari Tuhanlah kita bisa menyembuhkan semua sakit hati kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit hati? Yang perlu kita lakukan adalah mengampuni dan mendoakannya, ya kan? Itu adalah balas dendam yang terbaik. Kadangkala kalau kita disakiti, kita sudah sibuk mau balas dendamnya, kita mau balas mencaci maki, kita mau balas menyakiti. Tetapi itu bukanlah jalan keluar yang terbaik. Bukan selesai masalahnya, tetapi masalahnya akan makin besar. Ya, kebencian itu akan semakin membara. Tetapi Bu Guru, kalau kita disakiti, apa yang harus kita lakukan? Ampunilah anak-anak. Ampunilah dan berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan disalib, ya, mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak marah. Padahal Tuhan Yesus nggak salah kan? Tapi beliau rela untuk mati di atas kayu salib. Ya, dia tidak membenci siapapun. Tapi dia justru mengampuni dan berdoa. Bapa, ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, jadi ayo kita praktekkan yuk semua hal yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, jadi ayo kita praktekkan semuanya itu dengan baik. Oke, anak-anak, bisa semuanya? Bisa, Guru. Oke. Yuk kita mau akhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan.
Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua pagi hari ini, mengajarkan kami semua untuk kami boleh mengasihi dan menyayangi satu sama lain dengan saudara-saudari kami boleh mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat membuktikan bahwa kami semua itu sangat-sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarilah kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu, kami boleh melakukan semua kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, jauhkan kami semua dari hal-hal yang bisa menyakiti hati sesama, yang bisa melukai hati sesama. Semoga kami semua dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih, tumbuh di dalam ketaatan kami, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kami, mengubah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut, mengubah hati yang penuh kebencian menjadi hati yang penuh kasih sayang. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah pagi kami hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, kita mau nyanyi lagu Kasih Itu Sabar lagi ya, yang referen KASIH. 3, 2, 1. Kasih itu sabar, tidak marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, Tidak suka sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, bertepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk partisipasi kalian pada ibadah kita hari ini.